Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita tidak pernah berhenti mengucapkan dua susunan kata ini. Sebab kita sangat menyadari bahwasanya kita memang diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga menyiapkan semua fasilitas kita yang selama ini sudah kita nikmati. Makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Dan Allah membolehkan kita menikmati selama dia halalan thayyibah, dibolehkan dan berkualitas serta kita bersyukur. Allah pun memudahkan bersyukur itu dengan Alhamdulillah. Dua susunan kata ini, tinggal bagaimana kita sering-sering mengucapkan. Hari ini pun Allah masih memberikan kita umur yang selalu saya bahasakan dalam kajian-kajian kami. Kalau ini adalah hari emas kita. Karena hari ini adalah umur kita yang sebenarnya. Kalau yang lalu sudah kita nikmati. Ke depan kita tidak tahu berapa hari lagi kita akan hidup. Tapi kalau para nabi-nabi saja meninggal, maka kita pun akan seperti itu. Dan semua akan menerima apa yang sudah dia lakukan selama di dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan dibalas. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Kalau di masa lalu kita sudah ada amal-amal soleh yang kita kerjakan, tinggal kita lanjutkan estafetnya saja hari ini. Kemudian kalau ada yang belum kita sempurnakan dari ibadah, kita sempurnakan hari ini. Kalau ada yang belum kita kerjakan, hari ini kesempatan kita kerjakan. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa, hari ini kesempatan kita taubat agar kita selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan pertahankan iman dan amal soleh kita sampai wafat. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk kepada syariatnya, jalankan perintah dan juga tinggalkan larangan sampai datang kepadamu kematian. Dan tentu kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah atau konsisten. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama saya mohon maaf, harusnya kita mulai 12.30, tapi kita terpaksa harus mulai di 13.00 ini. Karena tadi ada acara asosiasi haji dan umroh. Kebetulan saya ketua umum salah satu asosiasi namanya Mutiara Haji. Dan tadi ada mukernas kami. Jadi saya isi dulu pagi tadi jam 10 bersama Irjen dan beberapa pejabat kita. Berikut juga dari Kementerian Haji maksud saya. Kemudian juga ada beberapa ketua asosiasi yang hadir dan ada anggota juga. Saya sekarang lowongkan ke sini kajian, baru saya kembali ke sana. Ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah kajian kita bedah buku yang sudah tidak asing bagi kita, Keajaiban Sedekah dan Istighfar, Kanker Ganas Sembuh Lewat Sedekah, Sungguh Ajaib, yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam. Setelah menyebutkan sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran tentang keutamaan sedekah dan bagaimana surga memang itu adalah tempatnya orang-orang dermawan, makin sering kita berbagi di jalan Allah, maka makin luas rezeki itu di dunia dan nilainya akan kita bawa di akhirat sana. Jadi kalau Bapak Ibu, ini saya ulangi kembali, saya ingatkan, kalau kita memberi kepada seseorang yang minta bantuan misal 1 juta rupiah, ada keluarga, ada kerabat minta tolong utang saya dilunasi, anak saya sakit, kita bantu. Secara kasat mata, dia menerima uang itu dan dia gunakan. Tetapi hakikatnya sebenarnya kita sedang membawa 1 juta itu ketimbangan amal kita hari kiamat. Dan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai yang kita beri itu sama. Misalnya, bukan berarti kita berikan 1 juta nanti cuma 1 juta di timbangan amal. Tapi Allah akan lipat gandakan amal seseorang menjadi 10 kali lipat minimal. Ya, minimal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru adhafiha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Bahkan bisa satu jenis amal yang sama, energi sama yang kita keluarkan, kemudian juga mungkin jenis sedekah atau ibadah yang kita kerjakan itu sama, tapi pahalanya berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan hadis tentang puasa Ramadan ya. Setiap Ramadan biasa pasti disampaikan hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal Adam, Nabi SAW sampaikan, seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya 1 sampai 10 kali lipat. Ya. 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, aku akan balas secara langsung. Jadi sebenarnya bisa Ibu dan Bapak misalnya sholat tadi duhur, itu energinya sama kita keluarkan, waktu yang kita luangkan sama,
kegiatan agamanya, ritualnya, sholatnya sama, tapi pahalanya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Pernah saya berbagi, saya ingatkan lagi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jenis ibadah yang sama, tapi sampai 700 kali lipat. Dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita ikhlas. Makin tulus kita kerjakan karena Allah, makin kita kejar pahalanya, berarti makin banyak yang kita dapatkan gitu ya. Jadi misalnya ada si A, ikhlasnya 90%, si B cuma 70%, beda pahalanya. Yang kedua, kita memarketingkan ibadah itu. Jadi Bapak Ibu jangan kerjain sendiri. Ya, misal contoh, kalau sahibul bait tuan rumah mengizinkan, silakan teman-teman kalau mau undang temannya, misal, tapi saya tidak tahu di sini mungkin ada batasan, tapi kalau misalnya begitu, lalu kita ikut share. Anggaplah dari share kita itu ada 10 orang yang ikut taklim. Maka kita dapat pahalanya, energi sama, kegiatan sama, tapi pahalanya ekstra. Kenapa? Karena kita mengajak orang lain. Saya kalau sholat sendiri di masjid, pahalanya cuma buat saya. Tapi kalau saya ajak orang lain, misalnya 10 orang ikut sholat, masing-masing dapat 10 pahala, maka saya bisa dapat 110 pahala. Pahala saya 10 dengan pahala 10 kali 10 orang yang saya ajak, tanpa mengurangi kadar pahala mereka. Jadi sering-seringlah memarketingkan tanda kutip perintah agama ini. Share kepada teman-teman, grup, keluarga, tulis di status, itu penting sekali. Karena sama aja ibadahnya, sama energi, tapi kita bisa dapat ekstra. Nah yang ketiga, ini mungkin yang jarang orang lakukan juga, pengemasannya. Ya, pengemasan. Jadi kalau ada orang yang misal kebetulan di lampu merah tadi di jalan, ada yang sempat minta bantuan ke mobil, datang ke mobil kita, lalu kita minta bantuan, lalu kita buka dompet, mungkin ibu buka tasnya, oh yang kebetulan ada aja duitnya berapa, 50.000, 100.000 kasih. Mau uang baru, uang lecek, begitu nggak penting. Yang penting saya sudah sedekah gitu ya. Beda sekali dengan orang sebelum keluar rumah dia mengemas. Memang ibu melowongkan dan bapak sekalian khusus uang 100.000 yang masih baru disisipkan ini untuk sedekah. Saya nggak mau ganggu. Nah itu kan berarti dia mengemas sedekah itu ya. Masih ingat hadis tentang Nabi SAW bersabda kepada istri-istri beliau selalu mengatakan, nanti orang yang paling pertama menyusul aku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah, wanita suci istri Nabi SAW radhiyallahu anha, kami selalu setiap ketemu istri Nabi mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang? Karena Nabi bilang yang paling pertama meninggal menyusul Nabi SAW adalah orang yang paling panjang tangannya di antara istri-istri beliau. Kata Aisyah, terus saja itu terjadi sampai kami menemukan Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi yang meninggal pertama. Ternyata Zainab binti Jahash ini sama istri lain, Nabi yang lain suka sedekah. Cuma Zainab ini punya ekstra kemasan. Beliau kalau mau bersedekah makanan, beliau bukan beli makanan jadi, tapi beliau masak. Ya. Kalau beliau ingin sedekah baju perang, beliau jahit sendiri. Nah ini kemasannya, memiliki ekstra pahala. Gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu mau berikan baju ke orang, bukan baju bekas, tapi baju baru. Nah, pernah nggak kita berpikir, dapat baju atau kita pakai baju itu nyaman sekali, kita beli yang sama kualitasnya, harganya sama, kita beriin ke orang lain. Contoh ke orang ibu kita, ke tante kita, ke saudara-saudari kita misal. Maka itu sedekahnya. Kita makan satu restoran enak banget. Misalnya 150.000 satu porsi. Kita beli porsi yang sama, kita belikan tukang parkirnya, berikan orang-orang yang di pinggir jalan yang dorong gerobak. Nah itu kemasannya, kita memberikan yang terbaik. Beda pahalanya orang yang berikan makanan sisa daripada dibuang, baju bekas daripada sudah tidak dipakai, dengan orang yang memberikan yang baru. Nah ini namanya kemasannya. Semua ini bisa membuat jenis ibadah yang sama, tapi kita mendapatkan berlipat ganda pahala. Itu sudah kita bahas. Kurang lebih ada 40 lembar ya di awal buku kita ini tentang masalah keutamaan sedekah dan bagaimana kita bisa mengemasnya dengan baik. Nah sekarang kita membahas di halaman 46 berobat dengan sedekah. Salah satu juga efek positifnya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit dan bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan. Secara global permasalahan dulu ya. Ada sahabat Nabi, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang begini, kalau saya menemukan ada doa-doa saya yang belum saya terima jawabannya, maka saya sengaja keluar mencari orang-orang yang butuh sedekah. Lalu saya berikan agar doa saya Allah kabulkan. Jadi hajat apapun Bapak Ibu bisa perkuat agar bisa lebih cepat dengan sedekah. Gitu ya. Apa saja?
Ya, contoh juga kalau ada orang mau naik jabatan, maka dia sengaja mencari tetangga-tetangganya yang tidak mampu, dia sedekah agar Allah permudah jabatan itu. Nah itu contoh-contohnya ya. Nah sama juga dengan orang yang sedang sakit. Karena memang ada hadis Nabi SAW, kalau yang pegang bukunya di halaman 46, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kata Nabi SAW dari hadis Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah radhiyallahu anhu, dan dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, dawu mardhakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah wa iddu lil bala'id du'a. Artinya obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di sini Nabi SAW tidak sebut obat, tapi Nabi sebut sedekah. Tentu bukan berarti kita tinggalin obat ya, tetapi kita mengkombinasikan antara obat yang kita konsumsi, dokter yang kita konsultasi, dengan kita sedekah kepada fakir miskin yang niatnya untuk menyembuhkan penyakit kita. Jadi Nabi SAW sentuh sisi spiritualnya. Ternyata ada cara mengobati penyakit dengan sedekah. Dan ini bukan cuma kita ya. Misalnya ada ibu kita sakit, ayah kita sakit, siapa saja kita berharap sembuh, maka kita bisa membantu kesembuhannya dengan bersedekah. Itu masuk semua dalam global makna sabda Nabi SAW, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua, masih berhubungan dengan sedekah, tapi ini sifatnya wajib. Pengeluaran zakat yang kita hitung setahun sekali. Nabi SAW mengatakan, bentengi harta kalian dengan zakat. Maksudnya kalau setiap kali kita keluarkan zakat, seperti ada jaminan harta kita bisa bertahan sampai tahun depan. Tahun depan Bapak Ibu jaga lagi zakatnya, tertahan lagi harta itu, bisa terselamatkan sampai tahun depannya. Makin rutin Bapak Ibu mengeluarkan zakat, maka makin terbentengi harta itu. Cuma perlu saya ingatkan kembali, dari awal bukunya sudah kita bahas, beda secara khusus sedekah umumnya dengan zakat. Ya. Kalau zakat kita tahu hukumnya wajib ya, bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu haul, masa setahun. Misalnya Ramadan ke Ramadan, selama 12 bulan harta Bapak Ibu stabil di syarat yang kedua, nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Jadi kalau dia sudah 1 tahun, setiap bulan terus sama standarnya uang itu selalu minimal 85 gram emas, baru dikeluarkan akhir tahunnya 2,5%. Ya kan itu. Golongannya pun tertentu. Penerima zakat nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh orang kaya, ya, harus orang miskin, mu'allaf, orang-orang jihad yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang masalah penerima zakat itu ya. Tapi kalau sedekah dan jenisnya khusus kalau zakat ya, kayak dari harta, ya. Kalau sedekah lebih global, tidak ada masa setahun, tidak ada kadar minimalnya, tidak ada persentase 2,5%, Anda boleh sedekah semuanya harta dan jenisnya banyak, bisa baju, bisa sendal, bisa tanah. Kalau zakat tidak seperti itu. Nah, makanya bedakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya jelaskan ini? Ada beberapa jemaah yang datang ke kami karena hartanya banyak sekali sehingga zakatnya aja besar. Zakatnya bisa 10M, 20M, zakat saja. Berarti 2,5% dari uang dia. Artinya dia punya ratusan miliar uang. Sekarang karena dia anggap itu besar, 10-20M ini zakatnya besar, maka dia tidak sedekah lagi. Uang itu yang dicicil dikeluarkan dalam 1 tahun. Padahal zakat itu paling afdal Bapak Ibu habiskan di masa haul. Misal contoh, kita zakat Ramadan ke Ramadan. Pas awal Ramadan kita sudah hitung harta kita, oh ternyata sudah keluar zakat nih. 10M zakat. Ya habisin aja di masa haul itu. Karena nanti bulan Syawal udah masuk haul baru. Udah masuk untuk hitungan tahun depan. Jadi dihabisin aja. Nanti yang dikeluarkan setiap hari ke depannya adalah sedekahnya. Beda lagi, gitu kan. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Karena kalau kita justru taruh uang zakat itu, kemudian kita cicil keluarkan 1 tahun, lama-lama kita nggak sedekah. Sementara ini beda fungsi ya. Zakat itu untuk membentengi harta tadi. Dan membersihkan pendapatan yang kotor dalam 1 tahun. Ya, contoh, saya pernah kasih contoh kalau masih ingat di kelas kita ini, kayak kami punya restoran. Nggak mungkin setiap konsumen datang kami tanya misalnya, ya, uang Anda halal nggak? Kan nggak mungkin. Nah dari mana kita bisa membersihkan income kita? Misalnya ada orang kebetulan dari manipulasi, dari riba, dia habis mencuri, handphone dia jual, dia datang makan ke restoran, kan kita tidak tahu. Nah itu bisa dengan zakat. Jadi zakat itu fungsinya
membentengi harta, dan juga dia bisa membersihkan harta-harta income yang ini. Tapi ini kalau kita tidak tahu ya, harta yang haram yang ditahu tidak ada hubungannya sama zakat. Ya. Kalau sedekah sifatnya itu memperbanyak. Jadi kalau zakat mensucikan pendapatan, kalau ada bercampur dengan haram, kalau sedekah dia memperbanyak. Jadi kita harusnya mengejar dua target ini. Pelajaran yang ketiga, dan juga kata Nabi SAW, siapkan doa untuk menghadapi musibah. Ini 3 wasiat dari Nabi ya. Wasiat yang ketiga ini, faedah ketiga dari hadis, maksudnya sering-seringlah berdoa di saat lagi sehat, lagi kaya, lagi bahagia, agar nanti kalau ujian datang, Allah permudah untuk menemukan jalan keluar. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, dia akan kenali kamu pada saat kamu sedang susah. Jadi kayak sekarang kita lagi sehat seperti hari ini, Masya Allah, mungkin semuanya berjalan dengan baik, kendaraan ada, kita sehat, pakaian ada, semuanya nyaman-nyaman saja. Maka di saat ini kalau kita berdoa, itu nanti bisa menjadi penolong dan pemudah urusan kalau kita ada musibah satu waktu, lalu kita berdoa. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan siapkanlah doa-doa, maksudnya di saat lapang, untuk menghadapi musibah. Jadi nanti pada saat musibah lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar karena kita sudah selalu berhubungan dengan Allah di saat kita sehat. Nah ini landasan hadis tentang masalah berobat dengan sedekah, diambil dari potongan awal hadis, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kata penulis, hadis yang mulia ini adalah sebuah nas. Nas itu maksudnya referensi, sebetulnya bahwasanya sedekah itu adalah sebab di antara sebab-sebab pengobatan dan penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang mengucapkan perkataan itu adalah seorang yang maksum. Maksum ini maksudnya terbebaskan dari kesalahan. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Bapak Ibu pegang bukunya, setelahnya ada sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis ingin mengatakan, ini yang mengucapkan ini bukan tokoh masyarakat biasa loh, ya, bukan tokoh politik, bukan tokoh ekonomi misalnya, tapi ini adalah seorang nabi yang maksum. Maksum maksudnya selamat dari kesalahan, karena setiap kali ada sesuatu yang keliru, Allah langsung luruskan gitu ya. Yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim nama seorang ulama berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan dan kekuatan ruhnya, dan menguatkan hal itu semuanya dengan sedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, serta kembali kepada Allah dan hari akhirat, maka dia bukanlah seorang dokter yang hakiki, namun hanya seseorang yang baru belajar jadi dokter. Maksudnya Ibnu Qayyim ini seorang ulama bilang, kalau mau tahu dokter yang profesional, justru dokter itu bukan hanya sekedar mengobati apa penyakitnya. Misalnya dia sakit kepala, udah ditulis resep ini obat kamu, silakan pulang. Tapi kalau mau tahu dokter yang sebenarnya, dia justru memang coba mencari tahu kira-kira apa pemicunya. Ada nggak permasalahan lain selain sebab-sebab bakteri? Misalnya beban pikiran, kurang tidur, hal-hal yang lain yang kira-kira mungkin itu bisa menjadi penguat, justru pemicu utama penyakit, dan penguat kalau diperbaiki bisa sembuh. Selanjutnya kata penulis, sedekah itu menghilangkan penyakit setelah ya terjangkiti dan akan mencegahnya sebelum terjangkiti. Jadi dari dua sisi semuanya baik. Sebelum kita sakit, kalau kita sering sedekah, nanti dia akan menjadi penyebab tameng untuk tidak sakit. Kalau sudah sakit, menjadi penyebab mudahnya sembuh. Dan para ulama fikih juga para dokter berkata, tidaklah pencegahan lebih mudah daripada pengobatan. Maka mencegah sesuatu sebelum terjadi sangat lebih mudah daripada menghilangkannya setelah terjadi. Pencegahan lebih berguna daripada pengobatan untuk menghilangkan penyakit. Atas dasar ini, maka obat yang mampu menghilangkan penyakit adalah obat yang dijadikan Allah mampu mencegah terjadinya penyakit. Dan sedekah itu mencegah penyakit sebagaimana juga menghilangkan penyakit dengan izin Allah. Ya. Jadi kita temukan kalau dokter itu kan obatnya dikasih setelah kita sakit ya. Nggak mungkin Bapak Ibu lagi sehat datang ke dokter lalu minta obat. Dokternya bilang kamu sakit apa? Ya, pokoknya kasih aja deh dok, obat apa aja. Kan nggak mungkin dikasih. Tapi sedekah itu beda. Lebih tinggi daripada hanya sekedar obat medis. Karena dia bisa, kalau kita keluarkan sebelum kita sakit, dia nanti bisa menyebabkan kita nggak sakit. Walaupun ada sebab-sebab secara duniawi bisa kena penyakit itu. Misal contoh.
Dari titik acuan inilah, maka seharusnya manusia memberikan perhatian terhadap masalah yang penting, yaitu agar seorang mukmin tidak bermuamalah kepada Allah SWT dalam bentuk coba-coba. Apabila berhasil mendapatkan maksudnya, maka dia akan selalu melakukannya. Hal tersebut dan menetapinya. Namun bila tidak berhasil, maka dia lemah dan berhenti. Akan tetapi seorang mukmin harus bermuamalah itu interaksi dengan Tuhannya dengan keyakinan yang kuat, kepercayaan yang benar, tawakal atau menyerahkan yang sahih dan berbaik sangka kepada Allah. Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, aku bertindak sebagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Maksudnya, jangan sampai Bapak Ibu dengar hadis seperti ini, kata penulis, terus tiba-tiba, saya mau coba deh, sekarang saya mau coba sedekah, terapin hadis itu. Misalnya, apakah benar penyakit saya sembuh? Ternyata baru sedekah misal sekali atau dua kali, lalu dia bilang, kok saya nggak sembuh-sembuh? Lalu kemudian ditinggalin sedekah tersebut. Mungkin bobot penyakit Anda belum selayaknya atau belum pantas dengan sedekah jumlah itu. Mungkin Anda bisa berikan lebih, ya. Intinya makin banyak kita infakkan jalan Allah, makin besar pahalanya dan makin mempermudah urusan kita. Mungkin memang penyakit kita misalnya bisa sembuh dengan 20 juta rupiah kita sedekah kepada orang-orang yang susah. Tapi kita baru mengeluarkan 1 juta 2 juta, berarti bobotnya belum gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mirip kalau kita konsumsi obat yang biasa dengan kita cari yang berkualitas. Mana yang lebih cepat menyembuhkan, tentu kita sudah tahu yang berkualitas. Nah selanjutnya di sebelahnya ini langsung prakteknya. Jadi penulis menariknya di buku ini, dia bukan hanya menyampaikan ini loh Bapak Ibu sekalian, ada hadits obatilah orang sakit yang terkalian dengan sedekah. Tapi dia sekarang datangkan contoh kisah-kisah nyata, ada orang memang yang sembuh secara total dari penyakit yang mungkin pun medis sudah angkat tangan, tapi bisa sembuh dengan sedekah. Di halaman 49 ada contoh pertama, mengobati luka bernanah dengan sedekah. Dinukil dari Ali bin Hasan bin Syaqiq, ia berkata, saya telah mendengarkan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini namanya Abdullah, seorang ulama yang masyhur di masa dulu. Ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdurrahman, julukannya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, sebuah luka yang mengeluarkan nanah dari lututku telah 7 tahun lamanya. Dan sungguh saya telah mengobatinya dengan berbagai pengobatan. Maksudnya ini secara medis dia, obat-obat itu ya. Dan saya telah tanyakan kepada beberapa dokter namun tidak ada gunanya bagi saya. Lalu dia berkata, pergilah ke suatu tempat, maksudnya Abdullah bin Mubarak nasihatin orang yang sakit bernanah 7 tahun lututnya nggak sembuh-sembuh ini. Kata Abdullah bin Mubarak kepada dia, pergilah ke suatu tempat di mana manusia membutuhkan air, sumur, perairan. Di tempat itu lalu galilah sumur di sana. Karena saya berharap di sana muncul mata air hingga lukamu bisa berhenti. Lalu orang itu pun mencari atau mengikuti saran tadi, maka dia sembuh dari sakitnya dan segala puji hanya bagi Allah. Maksudnya orang ini ikuti saran Abdullah bin Mubarak, dia cari mana lokasi yang butuh sumur, dia gali sumur. Ternyata setelah dia gali sumur dan air itu banyak manfaatnya dikonsumsi oleh masyarakat, maka menjadi penyebab dia sembuh dari penyakitnya. Al-Baihaqi, ulama lain juga berkata, dalam makna yang seperti ini juga terdapat cerita syekh kita, Al-Hakim, Abu Abdillah. Jadi Al-Baihaqi menceritakan tentang gurunya, rahimahullah, di mana wajahnya telah terluka. Pernah wajahnya kena luka, dan dia telah berobat dengan berbagai macam pengobatan. Namun luka tersebut belum juga sembuh hingga kira-kira setahun lamanya. Lalu dia memohon kepada seorang ustadz yang bernama Imam Abu Uthman As-Sabarani agar mendoakan kesembuhan untuknya dalam majelisnya di hari Jumat. Lalu sang ustadz pun mendoakannya dan sebagian manusia mengaminkan doanya. Ketika tiba hari Jumat berikutnya, seorang wanita dalam majlis dilemparkan selembar kertas kepadanya berisi perintah agar dia pulang ke rumahnya. Lalu dia bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk Al-Hakim Abu Abdillah pada malam tersebut. Kemudian dia memimpi melihat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, katakanlah kepada Abu Abdillah agar dia memberikan air kepada kaum muslimin. Lalu saya membawakan selembar kertas tersebut kepada Al-Hakim. Dan kemudian dia memerintahkan untuk membangun saluran air di depan rumahnya. Dan ketika mereka selesai membangunnya, maka dia memerintahkan untuk menumpahkan air ke dalamnya dan melemparkan es. Zaman dulu belum ada dispenser dan kulkas ya.
ke dalam air tersebut. Lalu orang-orang memanfaatkan air dari sumur tersebut untuk kebutuhan minum mereka. Dan tidak lewat dari seminggu, terlihatlah kesembuhan lukanya dan lenyaplah luka tersebut. Lalu kembalilah wajahnya seperti sedia kala dan dia hidup seperti kejadian setelah kejadian itu beberapa tahun. Jadi saya simpulkan kisah ini, ada seseorang yang ceritakan tentang gurunya, Ablayah kecil gurunya, mukanya itu luka, tapi nggak jelasin lukanya seperti apa, dan sudah berjalan belum sembuh-sembuh sekian tahun. Maka dia pun akhirnya minta agar didoakan oleh satu orang lagi temannya, seorang dai juga di dalam majelis dan didoakan. Nah ada seorang ibu di situ, rupanya dia mengikuti saran tadi orang yang mengisi bagian, dengan serius dia doakan. Tiba-tiba ibu itu mimpi. Ya, karena dia yang paling serius berdoa, dia mimpi Rasulullah SAW suruh sampaikan kepada Al-Hakim, suruh dia buat pengairan air, nanti dia akan sembuh. Maka ibu pun ini pun melapor, lalu orang yang sedang sakit tadi itu mengikuti saran ibu itu sesuai dengan mimpi dia ketemu dengan Nabi SAW. Dibuatlah satu, kalau kita sekarang mungkin minum air, tapi dia gali sumur. Terus sumur itu dibuat lagi saluran air, mungkin kayak kendi-kendi, ditaruh es, baru orang boleh minum siapa saja. Ya. Makanya salah satu program yang menarik adalah selain menggali sumur, juga kita bisa, dulu pernah kami jadikan program di yayasan kami ya, kami bekerja sama dengan beberapa masjid. Jadi misalnya di satu RT nih ada masjid, mungkin di situ masjid itu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Mungkin pernah lihat ada beberapa masjid, masyarakat ngambil air untuk kebutuhannya, karena mungkin di rumahnya kurang air gitu ya. Nah itu kita bisa kerjasama digali untuk buat air minum gratis yang kayak galon isi ulang gitu ya. Nah itu kan saya pernah tanyakan, tidak seberapa juga beli filternya itu ya. Saya nggak tahu sekarang berapa harganya, tapi ini kisah berapa tahun yang lalu ada sekitar 50-60 juta. Tapi sudah jadi dengan filternya, dengan segala macam, dan tinggal masyarakat membawa galonnya. Nah itu free, di-free-kan. Tapi yang paling baik di lokasi masjid, sehingga hari Jumat pun mereka bisa minum. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian yang kedua, sedekah penyebab sembuhnya seorang ibu. Ini kisah yang lain lagi. Di halaman 51, saksi kisah tersebut bercerita, saya melihat salah seorang teman yang saya kenal. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Satu hari saya bertanya tentang keadaannya, lalu orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa dia dijebloskan ke dalam penjara. Namun saya tidak percaya berita yang telah saya dengar tersebut. Lalu saya pergi ke penjara untuk menziarainya. Dan ketika saya duduk bersamanya, saya mengetahui sebab dijebloskannya dia ke dalam penjara, yaitu karena dia menanggung utang sebesar 100.000 real yang tidak mampu dia lunasi. Maksudnya ini kisah di zaman kita sekarang ya. Real ini maksudnya real Saudi gitu ya. Ini penulis hidup di Saudi kebetulan. Dia cerita tentang pengalaman dia pribadi, ada temannya dijeblosin di penjara, setelah dia datang lihat di penjara ternyata temannya ini bukan bersalah, tapi ada utang yang bukan dia sengaja, itu sekitar 100.000 real. Ya kalau kita sekarang 450 juta. Ya. Yang dia harus tanggung, kalau tidak dia di penjara. Maka dia hanya mampu mengumpulkan 50 real saja. Ya. Lalu saya pulang dan memohon kepada Allah agar memberikanku rezeki untuk membantunya melunasi utangnya tersebut. Saya pergi mengunjungi beberapa orang yang dermawan yang memiliki hubungan baik denganku. Lalu saya meminta bantuan kepada mereka untuk setelah menceritakan kisah laki-laki tersebut. Dan setiap dari mereka mengeluarkan sedekahnya menurut kemampuannya. Akan tetapi jumlah hutang tersebut masih kurang sekitar 30.000 real. Artinya dari 100.000 real baru terkumpul 70.000, masih kurang 30.000. Lalu saya pergi kepada salah seorang yang telah saya kenal dan bertanya tentang kondisinya. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ibunya sedang sakit dan terbaring di rumah sakit. Maksudnya setelah terkumpul 70.000 real, dia sudah kehabisan nih, siapa lagi yang saya mau datangi. Tapi dia tiba-tiba ingat ada satu orang punya kemampuan juga dan ibunya kebetulan lagi sakit di rumah sakit. Maka kata penulis di sini, sejak beberapa waktu lamanya ibunya tidak bergerak dan tidak berbicara. Kemudian saya meninggalkannya dan mengurus masalahku. Setelah beberapa waktu kemudian saya bertemu dengannya dan saya bertanya tentang kondisi ibunya dan dia mengabarkan bahwa kondisinya masih seperti biasa dan belum membaik.
Kemudian saya menyebutkan kisah temanku yang berhutang itu kepadanya, lalu dia bangkit dari tempat duduknya dan menghadirkan uang sejumlah 30.000 real sebagai sedekah darinya untuk menutupi kekurangan melunasi utang temanku tersebut. Saya menerimanya dengan sangat bahagia sekali, lalu saya pergi kepada teman yang menanggung utang tersebut dan menyerahkan uang itu kepadanya. Kemudian keluarlah dia dari penjara, segala puji hanya milik Allah. Selang beberapa waktu, saya menelpon temanku atau teman saya untuk bertanya tentang kondisi ibunya. Ternyata dia berkata kepadaku, segala puji hanya milik Allah, ibuku telah sembuh dan telah pulang dari rumah sakit. Dan sekarang ini dia sedang minum kopi bersamaku. Saya berkata kepadanya, kapan hal itu terjadi? Dia menjawab, setelah saya memberikan uang tersebut kepadamu. Lalu saya berdoa kepada Allah SWT agar menyembuhkan ibuku dengan sedekah itu. Dan akhirnya Allah mengabulkan doaku tersebut, dan segala puji hanya Allah, Rabb semesta alam. Jadi sudah bisa ditangkap kisahnya ya. Baik, benarlah sabda Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan benar pula sabda Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang yang sedang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lalu adakah orang yang bisa mengambil pelajaran? Tanda tanya. Ini maksudnya perkataan terakhir penulis ini, jangan sampai saya tulis ini terus sia-sia nih. Ya, kalau ada yang baca, ada yang dengar informasi ini, maka dia tanya, adakah yang mau ambil pelajaran? Maksudnya mau terapkan dalam hidupnya. Ya. Karena ini kisah nyata yang dia hadapi sendiri, temannya yang ibunya sakit bisa sembuh hanya karena membantu melunasi utang orang. Ini juga poin mungkin jarang kita pikirkan ya. Karena orang berpikir saya lunasi utang orang untuk apa? Manfaatnya buat saya apa gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita masih hubungkan antara kegiatan sedekah dan zakat kita ini dengan maslahat yang kita dapat secara duniawi, ini susah. Ya, karena orang-orang miskin tetangga kita mau berikan apa kita? Ya, tidak ada yang bisa diberikan gitu kan. Maksudnya sangat kecil. Sementara kita harus sedekah dalam Islamnya semampu kita setiap harinya selama kita hidup. Maka jangan pernah berharap balasan dari manusia, tapi berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ketiga, Allah menyembuhkannya dari kanker, dan itu sebabnya adalah sedekah. Di halaman 53 kata penulis, kisah ini termasuk di antara kisah-kisah yang masyhur yang telah sering diperbincangkan dan menjadi pelajaran dan nasihat bagi setiap orang. Kisah ini menceritakan seorang pebisnis sukses yang kaya raya. Ia merasakan sakit yang sangat dan tidak sanggup ia tahan. Dia pun lalu pergi ke salah satu rumah sakit yang terkenal dan melakukan pemeriksaan secara intensif. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa sesuatu yang mengejutkan, ya, ia menderita kanker ganas dalam tubuhnya dan sangat kecil kemungkinannya bisa disembuhkan. Para dokter menyarankannya untuk berobat ke luar negeri. Orang tersebut pun pergi ke luar negeri dan berobat di sana, dan hasilnya sama seperti hasil pemeriksaan pertama. Para dokter menyarankan agar dilakukan amputasi beberapa bagian anggota tubuhnya yang ditumbuhi kanker tersebut. Akan tapi orang tersebut meminta kepada para dokter supaya menangguhkan operasi tersebut beberapa waktu agar dia dapat kembali ke negaranya untuk mengurus pekerjaannya dan berwasiat kepada para karib kerabatnya, karena khawatir dia tidak lagi dapat bertemu dengan mereka. Karena kanker ini bisa berhasil, bisa tidak. Maka ia pun kembali ke negerinya, lalu mengurus segala keperluan bisnisnya, menulis surat wasiat dan berpamitan kepada karib kerabatnya tanpa memberitahukan hakikat dari kepergiannya. Pada satu hari ketika hendak kembali ke rumahnya, ia tertegun melihat seorang wanita tua yang sedang berdiri di samping tempat pemotongan hewan. Wanita tua itu terlihat sedang memungut potongan tulang belulang yang berjatuhan dari tempat tersebut. Laki-laki tersebut berhenti dari jalannya yang sedang sakit ini, lalu mendekati wanita tua itu dan bertanya tentang keadaannya dan untuk apa dia kumpulkan tulang belulang tersebut. Lalu dia menjawab, aku memiliki beberapa anak yang telah yatim dan miskin, kata ibu itu. Sedangkan kami tidak memiliki uang untuk membeli daging. Atau aku mengumpulkan tulang belulang ini supaya dapat dimasak untuk anak-anakku sebagai pengganti daging. Laki-laki yang sedang sakit tersebut merasa ibah dengan kondisi wanita itu, lalu dia mengeluarkan sejumlah uang yang banyak dan memberikannya kepada wanita itu, serta memerintahkan kepada tukang jagal untuk selalu mengirimkan sejumlah daging ke keluarga wanita itu setiap minggunya. Dan ia juga memberikan sejumlah uang kepada tukang jagal tersebut. Wanita tua itu pun berterima kasih kepada laki-laki tersebut atas kebaikannya dan mendoakannya, kemudian dia berbalik pulang.
Kemudian laki-laki tersebut pergi kembali ke luar negeri setelah menyelesaikan semua wasiatnya dan sedekah ke ibu yang tadi butuh ini untuk melakukan operasi kankernya. Sebelum operasi dilakukan, para dokter kembali memeriksanya secara intensif dan hasilnya sangat mengejutkan. Sehingga rona wajah dokter itu berubah seraya marah. Sang dokter bertanya kepada laki-laki yang sedang sakit, apakah Anda telah pergi ke rumah sakit lain untuk berobat? Laki-laki tersebut menjawab, tidak, saya tidak pergi berobat ke rumah sakit lain. Dokter kembali berkata kepadanya, Anda telah berdusta kepada saya, maka jujurlah kepada saya, apakah Anda telah pergi atau tidak? Laki-laki yang sedang sakit tersebut kembali menjawab, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak pergi. Dan kenapa hal itu bisa dipertanyakan? Lalu dari sini dokter itu baru memberitahukan hasil pemeriksaan kepadanya. Pemeriksaan yang baru tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sisa-sisa kanker dalam tubuh Anda. Dan sekarang Anda berada dalam kondisi sehat totalitas, padahal tadinya sudah ganas kankernya. Namun laki-laki tersebut tidak mempercayai keterangan yang telah dia dengar dari dokter. Tiba-tiba air matanya mengalir dari kedua matanya seraya bertanya kepada dokter, apakah benar yang Anda katakan? Dokter itu bersumpah dengan nama Allah akan hal tersebut, lalu memperlihatkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Kemudian orang tadi memuji Allah SWT dan kembali ke negerinya dengan selamat dan sehat. Dia menceritakan kisah tersebut kepada keluarganya yang terkesima dengan apa yang telah mereka dengar. Dari sini laki-laki tersebut berucap, sungguh Allah telah menyembuhkan penyakitku karena doa wanita tua tersebut yang telah aku berikan sedekah untuk anak-anaknya yang yatim. Kemudian dia berjanji kepada dirinya untuk senantiasa untuk memelihara keluarga yang miskin tersebut hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis mengatakan Subhanal Azim, Subhanal Qadir. Maksudnya Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah yang Maha Kuasa. Dawu mardakum bis sadaqah. Hadis Nabi SAW, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kisah ini Bapak Ibu sekalian saya kuatkan dengan sebuah kisah ini, kisah nyata. Seorang ART dari Indonesia itu pernah kerja di Saudi. Kisah ini juga viral di sana. Kebetulan majikannya ini dikena penyakit kanker mirip dengan kisah ini dan divonis oleh dokter sudah nggak bisa sembuh. Subhanallah, ART ini baru datang beberapa hari dan si ibu ini yang majikannya sering melihat ART ini kalau masuk kamar mandi sering lama. Maka ditanya, ini baru sekitar seminggu atau 2 minggu datang kerja. Kemudian dia tanya, ada apa? Kenapa kamu selalu kalau masuk kamar mandi lama? Lalu ART itu menangis ya, dan dia mengatakan, saya sebenarnya sebelum berangkat baru melahirkan. Jadi di payudara saya ini masih banyak ASI yang harusnya saya berikan kepada bayi saya. Tapi panggilan kerja mengharuskan saya berangkat. Dan saya juga menjadi tulang punggung keluarga. Karena dia merasa iba, maka si majikannya ini mengambil satu langkah yang unik. Mungkin orang tidak terfikir semuanya. Dia mengurus kepulangannya. Jadi perlu Bapak Ibu tahu orang-orang saudara-saudara kita ini yang berangkat kerja di luar kan bayar ke perusahaan di sini dan juga ada akad dengan perusahaan di sana kerja kurang lebih 2 tahun akad kerja. Mereka nggak boleh pulang sebelumnya. Biasanya kalau pulang ada denda, ada segala macam gitu. Maka majikannya ini mengurus semuanya pembayaran pulangnya, diberikan tiket dan tidak ada sedikit pun denda yang kena dia karena dia sebenarnya harus selesaikan akad 2 tahun plus dikasih gaji 1 tahun. Jadi kalau gajinya misalnya 1.000 real, maka dikasih langsung jadi 12.000 real. Dikasih dan dikatakan pulanglah dan urus bayimu. Yang uniknya setelah pulang baru dalam 2-3 hari saja, ibunya ini yang sedang sakit, merasa kanker tadi sering sakit di dadanya, tiba-tiba merasa membaik. Setelah dia ke dokter, pihak dokter pun yang sudah akan menangani operasinya kaget, ternyata kankernya hilang. Ya. Sesuatu yang ajaib memang gitu ya. Tapi ini makanya penulis dari tadi tekankan, kita harus membangkitkan keyakinan kita tentang agama Allah. Walaupun mustahil di mata manusia, bukan mustahil di mata Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita ikhtiar, Bapak Ibu punya kemampuan finansial, bisa bayar rumah sakit dan dokter yang terbaik, tetap jangan lupa ikutkan dengan ajaran agama kita dengan sedekah. Sekarang kita masuk ke kisah yang keempat di halaman 57, selamat dari kejadian tragis karena sedekah, tabrakan gitu ya. Nggak jadi tabrakan, nggak jadi meninggal justru karena dia bersedekah. Ada dua orang sahabat pergi bersama mengisi liburan akhir pekan menuju satu tempat rekreasi di luar kota. Hal ini merupakan satu kebiasaan mereka berdua dalam mengisi liburan mingguan.
Akan tetapi untuk kesempatan kali ini tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Masing-masing dari kedua sahabat tersebut mengendarai mobilnya. Jadi berpisah mobil, biasanya mereka satu mobil. Kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan perasaan bahagia dan senang setelah menunaikan pekerjaan seminggu lamanya. Mereka berdua berjalan bersama saling berdampingan di atas jalan yang sama dan dengan kecepatan yang sama pula. Tiba-tiba di pinggir jalan nampak seorang fakir yang telah tua, meminta kebaikan dari orang-orang yang lewat, dan masing-masing dari kedua sahabat itu menyaksikan laki-laki tua tersebut. Lalu salah seorang dari kedua sahabat itu berhenti di samping laki-laki tua tersebut, kemudian mengeluarkan beberapa uang untuk diberikan kepada orang tua itu. Kejadian tersebut tidaklah memakan waktu yang lama ketika sahabat yang satu tidak menggubris pengemis tua itu dan terus saja menggenjot atau menginjak gas mobilnya di jalan. Tak lama kemudian ia dapat menyusul sahabatnya yang telah mendahulunya. Jadi yang satu mampir kasih sedekah orang miskin di jalan, yang satu temannya tetap jalan. Nah setelah dia sedekah, dia injak gasnya untuk mengejar temannya supaya jalan bersama-sama. Tak lama kemudian ia dapat menyusul sahabatnya yang telah mendahulunya, akan tetapi tiba-tiba terjadi satu kejadian tragis. Mobil sahabatnya yang di depan itu terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam di mana tidak ada sama sekali rambu lalu lintas yang menunjukkan keberadaan lubang tersebut. Kemudian sahabat itu segera turun dari mobilnya untuk memastikan kondisi sahabatnya yang jatuh di lubang. Akan tapi dia mendapatkannya telah meninggal dunia. Maka meneteslah air mata sahabat itu dengan kejadian yang tragis tersebut yang menimpa sahabat dekatnya. Lalu dia teringat bahwa mungkin saja dirinya juga berada dalam kondisi yang sama dengan sahabatnya yang meninggal tersebut dalam lubang, kalau bukan karena Allah memalingkan pandangannya untuk memperhatikan pengemis tua yang miskin tersebut agar berhenti di hadapannya beberapa detik saja dan memberikan sedekah kepadanya. Dan dia pun teringat sabda Nabi Muhammad SAW, "Sana'iul ma'rufi taqi masari as-su'. Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitatis su." Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga dari pintu-pintu kejelekan. Dan maksudnya setiap kali Bapak Ibu buat sholat, puasa, apalah kebaikan-kebaikan dalam syariat Allah, itu nanti bisa menjadi tameng dari pintu-pintu keburukan. Jadi seringkali kalau kita pas mau jatuh ke satu keburukan, itu kita jadi merasa beban, kayak nggak mau melakukannya. Itu semua karena ada kebaikan yang pernah kita lakukan. Lalu kemudian lanjutan hadisnya, dan sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurkaan Rabb dari pelanggaran atau kekurangan yang kita lakukan dari syariat Allah. Allah bisa redam murkahnya karena kita bersedekah dan menjauhkan dari kematian buruk. Jadi sedekah di sini ada tambahan keutamaannya, bisa menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Makin sering sedekah, maka kita makin selamat dari su'ul khatimah. Selanjutnya kisah lagi di sini diangkat para dokter berkata, harapan sudah tidak ada, tanda kutip. Sedangkan sedekah berkata, harapan kesembuhan masih ada. Jadi kalau di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Ya, selama kita hidup, walaupun divonis penyakitnya tidak akan sembuh, bisa sembuh. Tapi harus jalankan resep ini. Ya, bukan hanya itu bukan salah satunya juga ya. Bukan hanya sedekah tapi tidak ikhtiar medis, tapi kita gabungkan antara ikhtiar kita medis dengan sedekahnya. Dalam sebuah kamar dikatakan di halaman 59, kisah selanjutnya ya. Dalam sebuah kamar yang berisi 3 ranjang putih, seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri terbaring di ranjang paling tengah. Dia tidak memahami apapun yang berada di sekeliling dirinya berupa alat-alat bantu pernafasan, detak jantung, dan selang-selang pemeriksaan. Setiap hari sejak lebih dari setahun lamanya dan tanpa pernah berhenti, ada seorang wanita dan seorang anak berumur 14 tahun bersama ibu itu, perempuan itu menjenguk laki-laki tersebut, di mana mereka berdua memandang laki-laki tersebut dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Mereka berdua mengganti pakaiannya, memeriksa kondisinya, dan terus bertanya tentang kemajuan kesehatannya. Namun tidak ada perkembangan baru dari kondisinya. Kondisi laki-laki tersebut seperti biasanya tidak membaik dan tidak pula memburuk. Ketidaksadarannya yang total ya, dan hilangnya harapan kesembuhan baginya. Sebelum wanita dan anak tersebut meninggalkannya, mereka berdua mengangkat kedua tangan seraya berdoa kepada Allah. Kemudian mereka berdua meninggalkan rumah sakit dan mereka akan menjenguknya kembali pada ziarah kali kedua pada hari itu juga. Dan begitulah seterusnya. Para pasien
komite perawat dan juga dokter sangat heran atas kunjungan wanita bersama anaknya itu. Walaupun tidak ada hal yang baru dari kondisi pasien. Ya, mungkin biasanya kita sudah 1 tahun, keluarga kita masuk rumah sakit, dokter bilang begitu saja, mungkin kita daripada intens sehari 2 kali kita datang, mungkin kita sudah berkurang jadi sehari sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Tapi ibu ini dan anaknya tidak pernah berhenti mau menjenguk sehari 2 kali dan terus mendoakan. Apa hakikat ketetapan hati yang menakjubkan ini yang berulang-ulang berkunjung setiap hari 2 kali walaupun pasiennya tetap tidak menyadari segala yang terjadi di sekelilingnya dan berada dalam kondisi tidak sadarkan diri secara total. Mereka memberitahukan kepada wanita tersebut bahwa kunjungannya itu tidaklah ada gunanya sama sekali dan menyarankannya untuk berkunjung sekali saja dalam seminggu. Namun wanita itu tidak menjawab kecuali dengan kalimat hanya Allah saja sebagai penolong, hanya Allah saja sebagai penolong. Demikianlah pada satu hari sebelum tiba waktu berkunjungnya wanita beserta dengan anak laki-laki itu, ya, laki-laki tersebut ya, bergerak di atas ranjangnya, bergerak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Kemudian dia membuka kedua matanya dan menjatuhkan alat oksigen. Maksudnya sebelum datang si wanita sama anak menjenguknya di satu hari, tiba-tiba pasiennya sembuh. Mencabut oksigennya sendiri, kemudian dia bergerak yang tadinya sudah setahun lebih tidak bergerak. Lalu duduk dengan tegak. Kemudian dia memanggil perawat yang datang dengan sangat heran dan meminta kepada perawat tersebut untuk menjauhkan alat-alat bantu kedokteran dari tubuhnya. Namun perawat itu menolak dan memanggil dokter yang ikut terheran-heran. Lalu dia melakukan pemeriksaan yang intensif, maksudnya si dokter, kepada si pasien. Yang akhirnya dokter tersebut mendapatkan kalau pasien tersebut telah sembuh dan sehat walafiat. Serta meminta kepada perawat untuk menjauhkan alat-alat tersebut dan membersihkan bagian-bagian tubuh yang mana alat-alat itu ditancapkan padanya. Dan waktu berkunjung dimulai. Lalu wanita dan anak laki-laki tadi yang biasa tiap hari berkunjung itu datang. Dan tidaklah kedua matanya terpelanga melihat kondisi laki-laki tersebut hingga ya bercampurlah air mata dan senyum kebahagiaan dari mereka. Tangisan, doa, dan pujian serta sanjungan hanya untuk Allah yang telah menyempurnakan nikmat kesehatan atas suaminya tersebut. Ternyata laki-laki ini adalah suami perempuan itu dan ayah dari anaknya. Di saat itu dokter bertanya kepada wanita itu, apakah anda berharap untuk mendapatkan suami anda satu hari dalam kondisi seperti ini? Pernah anda berpikir akan sembuh begini? Dia menjawab, ya demi Allah. Saya dahulu berharap ketika saya mengunjunginya setiap hari, satu hari saya akan mendapatkannya duduk sedang menunggu kami. Lalu dokter itu berkata kepadanya, sungguhnya ada sesuatu yang terjadi yang tidak ada peran sama sekali dari rumah sakit atau para dokter dalam hal ini. Atas nama Allah saya memohon kepadamu wahai ibu, beritahukan kepadaku kenapa anda mengunjunginya setiap hari 2 kali dan apa yang telah anda lakukan sehingga dia bisa sembuh. Lalu ibu itu mengatakan, karena anda telah memintaku atas nama Allah, maka aku akan menjawabnya. Dahulu dia bilang, aku mengunjungi suami ini pada kunjungan pertama untuk mengetahui kondisinya dan berdoa untuknya. Kemudian saya pergi bersama anak saya kepada fakir miskin di suatu tempat. Lalu kami memberikan sedekah kepada mereka dengan maksud beribadah kepada Allah untuk kesembuhannya. Dan Allah tidaklah menyia-nyiakan harapan dan doa. Akhirnya di akhir kunjungan itu dia pulang bersama suaminya tercinta menuju ke rumah yang telah lama menunggu pemiliknya kembali. Dan agar senyum cahaya kebahagiaan dan kegembiraan kembali untuknya dan setiap keluarganya. Dan saya dengan peran saya ini mengulangi kembali untuk kalian apa yang saya katakan. Janganlah kalian berputus asa, akan tetapi carilah sebab-sebab, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, bersabar, sholat dan sedekah. Dan hanya Allah lah yang dimintai pertolongan. Nah, ini diantara kisah juga disebabkan atau menyebab sembuhnya penyakit. Kita masih tambah lagi, mungkin ada 3 kisah lagi, insya Allah baru kita buka pertanyaan. Karena hari ini memang materinya tentang berobat dengan sedekah dan ini adalah bahasan terakhir tentang bab sedekah ya. Kita tutup dengan ini, nanti ke depannya setengah buku kita ini bahas keajaiban istighfar. Jadi ini pertemuan kita terakhir menutup tentang masalah sedekah itu sendiri. Lalu juga ada batu ginjal yang sembuh dan sedekah. Di halaman 62, penulis menukil kisah mengatakan seorang ayah mengeluh disebabkan sakit yang tiba-tiba tidak diketahui penyebabnya. Dia masih mengeram kesakitan dikarenakan sakitnya yang luar biasa.
Anaknya membawanya ke dokter untuk mengetahui penyebab sakitnya tersebut. Lalu dokter mulai memeriksa penyakitnya dan ternyata hasilnya adalah ditemukan batu dalam ginjalnya, di mana batu itu harus dikeluarkan melalui operasi bedah. Ayah dan anak tersebut kemudian kembali ke rumah untuk mempersiapkan operasi. Pada pagi harinya, anak tersebut pergi menuju tempat kerjanya di mana ia baru memasukinya sebulan yang lalu. Dan hari itu adalah akhir bulan saat anak tersebut akan menerima gaji pertamanya. Dia merasa senang sekali karena menerima gajinya, karena itu adalah gaji pertama yang dia dapatkan dari pekerjaan barunya. Di saat dia pulang ke rumahnya, dia melihat seorang fakir yang berpenampilan buruk dan tua renta serta nampak kelelahan. Anak itu, jadi sekarang yang sakit adalah ayahnya. Anaknya baru kerja, lalu anaknya baru terima gaji pertama. Nah, anak itu mulai memperhatikan kondisi tersebut. Maksudnya ada dia temukan orang miskin di jalan, tiba-tiba dia menetapkan satu tindakan dengan tepat atau cepat, bahwa dia harus menyedekahkan seluruh gajinya yang baru diperolehnya itu kepada pengemis tersebut dengan niat agar Allah menyembuhkan penyakit ayahnya. Dan benarlah dia mengeluarkan uang tersebut lalu memberikannya kepada pengemis itu. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan mengetuk pintu. Tiba-tiba ayahnya membuka pintu untuknya, di wajahnya terlihat kebahagiaan dan kegembiraan. Lalu dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah." Maksudnya alhamdulillah, baru saja saya merasakan sakit yang luar biasa. Saya pergi ke kamar mandi lalu buang air hingga jatuhlah batu tersebut. Dan sekarang saya telah merasakan kelegahan yang luar biasa. Menangislah sang anak tersebut karena bahagia dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata penulis sabda Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Sekali lagi diulangi hadis ini, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Dua kisah yang tersisa, tentunya kita tutup bahasan sedekah dengan ini, yaitu kisah sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki dokter. Maksudnya ada satu rumah yang tidak pernah masuk rumah sakit dan tidak membutuhkan obat, sudah sekian tahun. Dikatakan pelaku kisah ini menuturkan tentang kisah dirinya seraya bercerita. Kami adalah sebuah keluarga yang terdiri dari beberapa anak. Kami hidup bersama kedua orang tua dalam rumah yang sederhana. Tingkat ekonomi keluarga kami sangatlah rendah sekali. Namun segala puji hanya milik Allah. Kami hidup dengan berpuas diri dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kami. Lalu dia melanjutkan kisahnya, anggota keluarga telah sepakat untuk membuat satu kotak di dalam rumah yang diberi dengan nama kotak amal atau kotak sedekah. Dalam rumah ditaruh kotak sendiri, semua anggota keluarga bersedekah setiap hari sesuai dengan kemampuannya. Anggota keluarga sepakat membuat suatu kotak yang di dalam rumah yang diberi nama kotak sedekah tanda kutip, di mana setiap anggota keluarga memasukkan sejumlah uang setiap bulannya dalam kotak tersebut, masing-masing sesuai daya dan kemampuannya. Kemudian mereka semua akan mengeluarkan isi dari kotak tersebut selama satu periode waktu tertentu untuk lalu memberikannya kepada fakir miskin. Lalu pemilik kisah melanjutkan mengatakan, apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit atau tertimpa kesulitan dalam satu urusan, maka kami bersedekah dengan tabungan yang ada dalam kotak tersebut dengan niat agar Allah SWT menyembuhkan anggota keluarga kami yang sakit tersebut atau memudahkan urusannya. Dan ternyata hasilnya adalah kesembuhan anggota keluarga yang sakit dengan seizin Allah SWT. Dan adanya kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam urusan yang sulit tadi dengan seizinnya pula. Dan tidaklah saya berlebihan bila saya berkata bahwa rumah kami dengan segala puji hanya milik Allah, tidaklah pernah dimasuki oleh seorang dokter pun. Kisah terakhir yang diangkat sebagai realisasi daripada hadis dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, adalah kisah sedekah dan istighfar adalah obat bagi kemandulan. Diangkatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, ayat nomor 49 sampai 50. Ayat ini berbunyi, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Artinya, terjemahan dari ayat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki.
Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Kata penulis dari ayat ini, inilah hikmah Allah SWT pada makhluknya dan seharusnya seorang mukmin berusaha mencari sebab-sebab dan rasa percaya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dan istighfar keduanya termasuk di antara hal-hal yang menyebabkan kesembuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ditujukan kepada Anda wahai saudara-saudaraku yang budiman yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Abu Hanifah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak setelah sekian tahun berumah tangga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'aina anta min kathrati istighfari wa kathrati sadaqah turzaqu bihima. Di manakah kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah? Karena engkau akan diberi rezeki anak dari keduanya. Maksudnya, orang ini tidak punya anak, maka Nabi SAW suruh dia bersedekah dan juga beristighfar. Dan laki-laki tersebut menjalankan wasiat Nabi SAW, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dia 9 orang anak. Ini kisah sahabat. Mungkin ada yang mengatakan, tapi saya sudah punya anak Ustaz. Sehingga seakan-akan tema ini bukan saya butuhkan. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu tetap bermanfaat. Kalau Anda sudah punya anak, bukan berarti sedekah tidak manfaat bagi anak. Bisa saja sedekah yang kita keluarkan setelah Allah berikan kita anak karena tidak mandul subur, Masya Allah, sedekah itu justru menjaga anak itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjaga anaknya, tidak cukup dengan pendidikan, lembaga pendidikan yang baik. Tidak cukup hanya sekedar pesan dari kita. Tapi coba rutin sedekah dengan niat agar sedekah ini menjadi penyebab anak saya dijaga. Dia lagi di luar negeri, dia lagi pergaulan di luar, kita tidak tahu dia bergaul dengan siapa, apa yang telah diajarkan untuk dicekoki oleh teman-teman dan lingkungannya. Sedekah yang kita keluarkan bisa menjadi penyebab itu. Sebagai penutup pesan dari saya, apapun ibadah yang kita lakukan sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, itu ada efek kepada anak-anak. Makanya seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau pernah sholat lama banget, sujudnya pun lama gitu ya. Kebetulan di sebelahnya ada anaknya. Setelah selesai sholat, ada seorang muridnya datang dan berkata begini, kenapa anda tadi lama sekali sholat? Dia tunjuk anaknya, dia katakan, saya sholat agar anak ini menjadi baik. Jadi apa yang kita lakukan justru bisa baik buat mereka. Karena kita sedekah demi untuk kebaikan dia. Ibu-ibu mau suaminya dijaga, bersedekah, niat sedekah itu sebagai penyebab suaminya terjaga. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mengawasi atau untuk mencari tahu. Allah Subhanahu wa taala punya cara. Tapi sedekah ini bisa menjadi perantara itu. Bisa menjaga pasangan hidup kita, bisa menjaga anak-anak kita, bisa menjaga usaha-usaha kita, bisa menjaga jabatan dan segala macam hal. Jadi poinnya semua jenis ibadah itu akan punya efek yang baik. Nah, di antaranya sedekah, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan ini alhamdulillah berarti kurang lebih setengah buku ini sudah selesai kita bahas sampai halaman 68. Kedepannya nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan masuk setengah buku tersisa. Karena judul buku kita kan keajaiban sedekah dan istighfar. Nanti kita akan bahas istighfar panjang lebar, mirip kurang lebih metodenya. Keutamaan istighfarnya, terus kemudian kisah-kisahnya, implementasi dalam kehidupan itu seperti apa istighfar nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan akan datang. Allahu a'lam.